Perkenalkan, nama saya Genevieve Michaelin. Saya merupakan CEO di perusahaan saya. Saya akan menjelaskan kenapa perusahaan saya harus go public. Untuk mendapatkan dana ekspansi atau perluasan, ini bertujuan untuk memperbaiki struktur modal perusahaan saya. Untuk melakukan ekspansi atau perluasan, tentu saja perusahaan saya harus menggunakan modal dan dana. Maka dari itu, go public merupakan alternatif cara untuk mendapatkan dana tersebut. Dengan kita berinvestasi dan menanam saham di perusahaan lainnya, perusahaan akan mendapatkan tambahan dari investor melalui masyarakat yang berminat akan saham yang ditawarkan. Agar perusahaan saya bisa go public, saya harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu perusahaan harus tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pencatatan ini tidak sembarangan. Ada kualifikasi khusus yang dimiliki perusahaan agar tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kualifikasi pertama mengenai unsur-unsur perseroan yang harus jelas tertata. Ini dapat dilihat dari organisasi yang ada, yang penyusunannya harus sistematis. Lalu yang tidak kalah pentingnya yaitu laba. Perusahaan yang baru beroperasi tentunya tidak memiliki keuntungan, sehingga belum bisa go public. Bahkan ada minimal keuntungan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia dan IPO. Semakin banyak laba yang dihasilkan, semakin kredibel pula kinerja perusahaan yang bersangkutan. Ada pula tahapan-tahapan perusahaan saya agar bisa menjadi go public atau IPO. Membangun sebuah perusahaan atau bisnis tidak bisa sembarangan. Apalagi yang bercita-cita ingin menjadi leader di satu sektor di mana perusahaan atau bisnis itu bergerak. Nah, ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan yang dilantai oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu perusahaan akan mendapatkan modal dari masyarakat umum yang membeli sahamnya tidak harus menggunakan modal pribadi lagi. Kemudian, modal yang diperoleh melalui IPOT ini sangat besar sehingga kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya bisa sangat besar pula. Siapa sih yang gak mau perusahaan yang besar atau berkembang pesat? Kemudian, perusahaan yang dapat melantaikan sahamnya di BEI biasanya juga akan terkesan lebih prestisius, lebih diperhitungkan di sektornya. Kemudian, perusahaan go public akan mendapatkan potongan pajak penghasilan dari pemerintah sebesar 5%. Kemudian, pajak penjualan saham perusahaan terbuka juga lebih rendah ketimbang perusahaan non-TWK. Perusahaan yang sudah melakukan IPO tentunya sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk melakukan IPO ini tentunya tidak sangat mudah. Ada juga persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi, yaitu mengadakan RUPS, menunjukkan penjaminan emisi, siapkan laporan keuangan lengkap, kemudian mengajukan pendaftaran, kemudian penawaran saham, dan pencatatan saham. Ada pula manfaat kenapa perusahaan saya harus go public. Yang pertama adalah meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas karyawan perusahaan. Ada pula konsekuensi yang harus kami hadapi bila perusahaan go public dengan menjual saham, yaitu yang pertama yaitu perusahaan go public memiliki kewajiban keterbukaan informasi. Yang kedua, perusahaan go public memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan pasar modal. Yang ketiga, perusahaan go public memiliki kewajiban mengubah gaya manajemen perusahaan dari gaya informasi menjadi gaya formal. Yang keempat, perusahaan go public memiliki kewajiban membayar dividen tiap tahunnya kepada pemegang saham. Yang kelima, perusahaan go public memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan pertumbuhan perusahaan ke arah yang lebih positif.
Itulah alasan kenapa saya ingin membuat perusahaan saya harus go public dalam 10 tahun ke depan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.